Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mudrika. Saya dari Kampus Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 8 unit 1. NIM 1062017012. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya berasal dari Kutacani, Aceh Tenggara, bertepatan di kampung saya sendiri di Desa Pulau Piku, Kecamatan Darul Hasanah. Kawan-kawan podcast sekalian, langsung saja. Kenapa saya memilih KPM daring berbasis media sosial? Salah satu alasannya adalah karena terlihat berbeda dengan KPM sebelumnya. Nah, KPM ini kami menjadi mahasiswi yang lebih kreatif, berpikir kritis dan produktif dalam menghasilkan karya-karya kami. Nah, jangan bahas itu lagi. Mari kita masuk ke tema Mudrika. Tema yang kita angkat adalah KPM daring berbasis media sosial. Ini adalah generasi milenial peduli lingkungan dan permasalahan sampah plastik. Pencemaran sampah plastik menjadi pekerjaan rumah besar dan butuh kesadaran semua pihak. Kita harus melalui berkontribusi menjaga alam dan lingkungan hidup dari pencemaran sampah plastik. Indonesia kini menjadi negara kedua penghasilan sampah plastik tertinggi di dunia setelah Cina. Oleh karenanya, pengolahan limbah yang baik menjadi solusi dalam penanganan sampah plastik. Salah satunya melalui daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang bernilai tinggi. Kini berbagai cara dilakukan untuk mengajak masyarakat Indonesia dalam pengurangan penggunaan plastik. Dengan segala dampak terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya, perhatikan orang-orang di dunia bertuju pada sampah plastik. Pemerintah Indonesia sendiri tengah berusaha untuk mengatasi masalah sampah plastik yang mencemari laut dengan menggalakkan program Gerakan Indonesia Bersih. Hal ini bertujuan mengurangi sampah serta mengutamakan peran serta masyarakat dalam menunjang perilaku bersih dan sehat. Melihat peluang dan tantangan kemasan plastik daur ulang di tahun 2020, ajarkan anak bijak untuk kelola sampah sejak dini. Jadi alternatif paper bag kantong plastik mulanya diciptakan untuk menyelamatkan bumi. Sampah plastik menjadi salah satu jenis terbanyak yang mencemari lingkungan melalui jalanan, sungai hingga akhirnya mencemari lautan. Dona Aqua di Indonesia bekerjasama dengan riset tersebut menunjukkan 76% sampah yang ditemukan berupa plastik fleksibel termasuk kantungan kresek. Tetapi siapa sangka kalau pada mulanya kantong kresek ini dibuat demi menyelamatkan bumi. Meraup sampah plastik di sungai dengan mesin raksasa untuk cegah laut tercemar. Sustainable Fashion, salah satu seorang desain bikin kantungan pakaian dari sedotan plastik. Pada tahun 1959 ini ternyata justru menjadi petaka lingkungan.
Dilansir dari The Independent, kantongan kresek dibuat sebagai alternatif dari tas kertas atau paperback yang justru akan mengganggu keseimbangan alam dan lingkungan. Pasalnya, untuk memproduksi begitu banyak tas kertas membutuhkan penerbangan hutan yang begitu luas dan masif. Secara teoritis, kantongan plastik atau kresek lebih kuat dibandingkan dengan tas kertas, juga dapat menahan air. Sehingga kantongan kresek ini bisa digunakan berkali-kali hingga rusak. Sementara tas kertas justru hanya bisa digunakan lebih sedikit karena lebih rapuh dan tidak tahan air. Alih-alih digunakan berkali-kali, kantongan plastik malah digunakan sekali lantas dibuang. Kini, The Independent melaporkan konsumsi plastik yang mencemari lingkungan ini justru bisa menjadi ancaman nomor 1 tahun 2050 nanti. Diperkirakan jumlah sampah plastik yang mencemari lautan justru lebih besar dari jumlah ikan yang ada di dalam laut. Lantas, siapa yang harus disalahkan? Menurut sang ayah selalu membawa kantongan plastik yang dilipat di dalam sakunya. Kamu tahu apa yang kini dilakukan membawa tas belanja ke setiap toko saat belanja? Dia sudah melakukan di tahun 1970-an dan 1980-an secara alamiah. Dan kawan-kawan podcast sekalian, di sini kalian sudah tahu mengapa generasi milenial peduli lingkungan dan permasalahan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai sini saja Mudrika akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.